apakah Yeni Wahid berpeluang menjadi calon wakil presiden atau cawapresnya Ganjar. Masyarakat atau publik yang mengikuti polling menginginkan Ganjar dan Yeni Wahid sebagai capres dan cawapres. Di 2024 ini apakah juga akan lahir sosok pasangan capres-cawapres dengan kombinasi nasionalis religius. PKB-nya sekarang yang ada di bawah kepemimpinan Caimin bukan PKB yang Gus Dur, tapi itu adalah PKB-nya Caimin. Nah itu sejarahnya seperti itu. Putra-putri terbaik Indonesia kita harapkan tampil dengan ide gagasannya di 2024. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live, dan hari ini kita akan kembali membahas dinamika perkembangan politik jelang pemilu 2024. Sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan juga jangan lupa like dan komen konten-konten menarik di channel kami. Ya, hari ini kita akan kembali berbicara perkembangan terkini dunia politik jelang pemilu 2024, ya, salah satunya terkait dengan bursa cawapres, ya, atau calon wakil presiden. Ini cukup menarik karena ada pernyataan dari Yeni Wahid yang sebelumnya juga disebut-sebut berpeluang menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan, dan juga dikabarkan juga disodorkan namanya oleh Partai Nasdem, dan juga ada kandidat lain yaitu Khofifah, sama-sama tokoh NU atau Nahdlatul Ulama. Dan belakangan Yeni Wahid secara terbuka menyatakan sikapnya siap mengemban amanah jika dipercaya sebagai calon wakil presiden oleh capres manapun. Nah, ini menimbulkan spekulasi juga apakah Yeni Wahid berpeluang menjadi calon wakil presiden atau cawapresnya Ganjar. Karena sinyal itu sudah ditunjukkan, dukungan itu sebelumnya dideklarasikan oleh disampaikanlah oleh PSI berdasarkan hasil rembuk rakyat Partai Solidaritas Indonesia yang waktu itu kalau tidak salah bertajuk mencari penerus Jokowi. Nah, di sana hasil rembuk rakyat itu PSI mengklaim masyarakat atau publik yang mengikuti polling menginginkan Ganjar dan Yeni Wahid sebagai capres dan cawapres. Nah, PDIP juga merespon positif tampaknya sinyal, ya, yang disampaikan oleh Yeni Wahid yang menyatakan siap menjadi cawapres. Nah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani baru-baru ini mengatakan partainya terbuka, ya, untuk Mbak Yeni Wahid jika beliau memang bisa berpeluang menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. PDIP katanya masih terbuka untuk memasukkan nama-nama ke daftar calon bakal cawapres, ya, mendampingi Ganjar. Dan Puan juga menyebut komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Yeni Wahid cukup berjalan baik. Nah, ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Yeni Wahid sebelumnya yang mengatakan juga dirinya punya kedekatan juga dengan Ganjar Pranowo. Walaupun beliau juga mengatakan punya kedekatan dengan dua calon presiden yang lain, baik Anies Baswedan maupun juga Ganjar Pranowo. Nah, yang menarik di sini adalah positioning tokoh NU. Nah, ini kan seolah-olah tokoh NU ini menjadi rebutan oleh untuk menjadi cawapres dari capres atau koalisi yang ada. Karena tidak bisa dilepaskan persepsi yang muncul atau keyakinan-keyakinan yang muncul bahwa pasangan capres-cawapres di Indonesia ini idealnya berangkat dari kalangan nasionalis dan kombinasinya adalah religius. Nah, itu terbukti dalam dua pemilu terakhir presiden dan calon wakil presiden terpilih, ya. Sebelumnya di 2014 ada Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Nah, itu juga disebut-sebut representasi nasionalis religius. Kemudian lebih kuat lagi di 2019 Pak Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu juga disebut-sebut pasangan pemimpin nasionalis dan religius. Nah, pertanyaannya di 2024 ini apakah juga akan lahir sosok pasangan capres-cawapres dengan kombinasi nasionalis religius?
Kalau misalnya kita mengacu kepada dukungan yang sebelumnya disampaikan oleh PSI, misalnya menyebut pasangan Ganjar dan Yeni Wahid, ya jelas itu bisa kita bilang representasi dari nasional religius. Dan kita tahu bahwa Yeni Wahid ini kan putri kedua ya dari Presiden RI keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang akrab beliau disapa Gus Dur ya, dikenal juga sebagai bapak pluralis Indonesia, dengan gagasan-gagasan Gus Dur untuk bagaimana merawat pluralisme, toleransi, kebinekaan, bahkan sampai sekarang pemikirannya terus diwariskan, kita warisi dan terus juga dirawat, digaungkan. Dan juga sosok Yeni Wahid ini dianggap juga sosok Islam yang lebih modern dan moderat. Nah, ini juga menjadi penting karena ada kelompok-kelompok Islam yang lain mungkin yang lebih tradisional juga dipersepsikan gitu. Nah, jika memang Yeni Wahid ini berpeluang, apalagi juga di kubu sebelah ya, di koalisi perubahan untuk persatuan atau dengan capresnya Anies Baswedan yang ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan juga PKS, kan 2 tokoh NU juga santer disebut-sebut namanya. Kedua-duanya juga adalah perempuan, yaitu Yeni Wahid dan Khofifah. Kalau Khofifah sepertinya masih malu-malu, masih mengatakan perlu restu atau perlu petunjuk dari para kiai, para ulama. Tapi kalau Yeni Wahid kan sepertinya lebih tegas menyatakan siap menjadi cawapres dari capres siapapun. Yang menarik juga kita bahas nanti bagaimana dukungan tokoh-tokoh NU atau warga NU atau warga Nahdliyin ketika misalnya Yeni Wahid masuk ke salah satu koalisi, entah di Ganjar misalnya atau di Anies. Lalu bagaimana dengan di Prabowo? Nah, ini yang menarik. Analisa saya kalau di Prabowo, karena sudah ada PKB di sana, ada Caimin yang Caimin juga mengklaim-klaim mendapat mandat atau mendapat dukungan dari NU atau dari PBNU, walaupun itu dibantah juga oleh pengurus PBNU. Tapi rasanya agak susah ketika peluang Yeni Wahid masuk ke kubu koalisinya Gerindra atau menjadi cawapresnya Prabowo, karena ada faktor Caimin di sana. Dan seperti kita ketahui, Caimin dan Yeni Wahid ini berseteru sekian panjang. Efek dari Caimin dianggap mengambil PKB ya, dari Gus Dur, dan dianggap PKB-nya sekarang yang ada di bawah kepemimpinan Caimin bukan PKB yang Gus Dur, tapi itu adalah PKB-nya Caimin. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Dan perseteruan itu juga belakangan masih berlanjut lah antara Caimin dengan Yeni Wahid. Nah, jadi menarik nanti melihat kemana Yeni Wahid akan berlabuh. Apakah misalnya memang dipinang menjadi cawapres, ataukah memang tidak. Tapi walaupun tidak, saya yakin Yeni Wahid tetap diperhitungkan misalnya masuk menjadi tim pemenangan salah satu capres. Nah, apalagi juga Anies Baswedan ya, koalisi perubahan mengklaim struktur pemenangan Anies juga akan segera dibentuk. Nah, ini kita lihat saja. Tapi yang jelas tokoh NU ini masih menjadi magnet dalam panggung politik, magnet dalam dinamika capres dan cawapres, menunjukkan magnet elektoral yang cukup kuat karena juga begitu besar massa umat muslim yang ada di NU. Ya, kita lihat saja seperti apa yang terjadi, dan tentu anak-anak bangsa yang terbaik, tokoh-tokoh bangsa terbaik, apalagi sekelas Yeni Wahid yang mungkin bisa kita anggap atau bisa kita harapkan mampu merawat, meneruskan, dan menguatkan warisan ide-ide, gagasan-gagasan besar dari Gus Dur untuk merawat kebinekaan pluralisme di Indonesia dan memajukan Indonesia. Putra-putri terbaik Indonesia kita harapkan tampil dengan ide gagasannya di 2024. Tapi ketika kita bicara juga tadi konteks Anies Baswedan, Demokrat ya tampaknya yang paling mungkin getol menolak Yeni Wahid, dibuktikan dengan ada beberapa pernyataan dari petinggi Demokrat, seperti salah satunya elit Demokrat, Wasekjen ya DPP Demokrat, Johnson Sittindaun ya, mencuit di Twitternya baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa Yeni Wahid tidak ideal menjadi cawapresnya Anies karena ya bukan
marwahnya dianggap bukan memberikan marwah perubahan sebagaimana tagline atau spirit yang diusung oleh koalisi perubahan, karena dianggap Yeni Wahid ini bagian dari rezim Jokowi. Nah, jadi secara branding katanya tidak akan masuk jika Yeni Wahid disandingkan bersama dengan Anies Baswedan. Nah, ya itu sah-sah saja anggapan dari Demokrat. Tapi kita lihat saja dinamika yang ada. Juga di koalisi Anies tampak juga panas dingin. Sekarang juga ada sedikit panas dingin hubungan antara Demokrat dengan Nasdem soal keputusan cawapres, mungkin juga soal penentuan waktu kapan diumumkan, apalagi juga muncul isu Surya Paloh ya bisa menjadi cawapresnya Anies. Nah, kita tunggu saja. Sementara di kubu PKB juga belum jelas seperti apa cawapresnya, walaupun disebut-sebut Caimin lah yang punya golden ticket untuk cawapres, tapi kan sampai saat ini juga Gerindra dengan bersama PKB, Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya, belum mengumumkan cawapresnya. Di Ganjar juga belum, PDIP juga masih menunggu. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan, itu sedikit analisa kita untuk berbagi. Kita lihat seperti apa perkembangan dari panggung politik Pilpres 2024. Ya, sebelum kita tutup, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa like dan juga share dan komen konten-konten yang ada di channel kita. Terima kasih. Salam pemilu damai.